Rita, kenapa ini kok kelihatan murung, duduk sendirian? Ayo kita sharing yuk di ruangan saya yuk, kita cerita-cerita yuk Bu Rita. Ya, tapi nggak ada orang kan, Bu, di ruangan Ibu? Enggak, kita berdua aja daripada Bu Rita duduk sendirian di luar. Ya duduk di ruangan saya aja, kita sharing Bu Rita. Ya, ya udah. Saya duduk di sebelah sini ya, Bu ya. Iya, duduk di sini aja, yang nyaman Bu Rita aja. Mm-mm. Nah, Bu Rita, kira-kira kenapa ini pertemuan kita pertemukan apa nih tujuan pertemuan kita ini? Lihat Bu Rita kok sedih, kenapa? Saya galau nih, Bu Eni, pusing. Hmm. Di rumah banyak masalah, di sekolah juga banyak tugas-tugas yang nggak siap. Kayak merasa muak aja gitu. Berharap Hmm. bicara sama Bu Eni bisa menenangkan pikiran saya. Hmm. Oh, gitu. Kira-kira apa nih yang jadi persoalannya? Apa? Kenapa kok bisa seperti itu? Gini, Bu Eni. Hmm. Saya kan baru selesai PPG gitu kan. Udah 3 bulan. Memang Bu Eni kan lebih dulu sertifikasi ya, lebih dulu PPG ketimbang saya. Jadi emang betul-betul kayak terkuras gitu tenaga, pikiran, materi semuanya. Waktu untuk suami sama anak juga udah kayak hilang gitu. Kemudian dari situ udah selesai nih PPG-nya kan. Hmm. Kita nggak tahu ini berupa rezeki atau cobaan juga, nggak taunya guru penggerak malah lulus Oh gitu. iya. Iya, harapan sekeluarga kan udah 3 bulan udah selesai gitu kuliahnya. Anak-anak juga kalau nanyain, ibu udah selesai kuliahnya, udah, ya udah kita berarti bisa jalan-jalan dong gini-gini. Nggak taunya kuliah guru penggerak dateng gitu kan. Terus anak-anak hopeless lagi, katanya ibu dulu udah selesai kuliahnya kok kuliah lagi gitu. Kemudian juga dari suami sih sebenarnya mendukung, cuman saya terhadap komplain anak-anak itu agak gimana ya Bu ini. Terus gara-gara pikiran saya yang semraut seperti itu, kerjaan di sekolah juga nggak tercover dengan baik itu. Seharusnya saya mengajar, biasanya saya ngajar tuh pakai media lah, kemudian modelnya macem-macem lah. Gara-gara ini kadang saya ogah-ogahan, anak-anak juga jadi korban Bu ini. Saya ogah masuk kemudian cuman ngasih latihan aja, kayak nggak punya semangat lagi gitu Bu. Rasanya pengen berhenti, andai kata memang ditawarin untuk berhenti, cuman aduh, susah saya Bu Eni. Oh, begitu. Nah, kira-kira menurut Bu Rita sendiri, nah ya, kesempatan apa sih yang Bu Rita miliki sekarang? Bu Rita kan udah masuk nih di pendidikan guru penggerak. Bu Rita kan tahu ya jumlah kita guru penggerak berapa coba di Kota Sungai Penuh? 34 ya Bu ya. Ya, 34 orang. Jadi kalau jumlah guru Kota Sungai Penuh kan sampai ratusan gitu ya, Bu Rita. Mm-mm. Kira-kira kesempatan apa nih yang Bu Rita miliki sekarang? Yang jelas kesempatan belajar yang nggak dimiliki oleh guru lain ya, ribuan guru. Iya, Aduh, aduh. mungkin yang lain pada antri loh, Bu Rita pengen kesempatan ini, tapi mereka nggak dapatkan. Berarti kalau untuk Bu Rita bagaimana? Ya, sebenarnya saya termasuk yang beruntung ya Bu ya. Termasuk yang Iya, beruntung dari 34 orang itu ya, banyak yang berharap pengen lulus tapi nggak lulus. mm. Kalau Bu Rita, kalau dari skala nih, saya bikin skala nih dari skala 1 sampai 10. Di mana nih letak apa pencapaian Bu Rita sekarang? 1 sampai 10. Kalau Ya, sekarang saya masih di 7 kayaknya Bu. Masih di angka masih di 7. 7. Iya. Iya, bahkan udah bagus, udah 7, udah lewat dari setengah, ya kan? Udah Iya lewat dari sih. setengah. Sebenarnya apa sih yang mendasar hambatan, gangguan yang menghalangi Bu
Bu Rita untuk mencapai tujuan Bu Rita? Tujuan Bu Rita ini masuk tujuan akhir kita ini apa nantinya kalau seandainya diteruskan? Apa ya Bu Eni? Kalau diteruskan sih, kalau saya pikir guru penggerak ya yang jelas ilmunya, sertifikatnya gitu ya. Hmm. Kemudian peluang dan kesempatan mungkin jadi pengawas, jadi kepala sekolah gitu. Gitu sih sebenarnya tujuan untuk yang guru penggerak ini, kalau yang saya tahu sih Bu Eni. Iya, benar sekali yang Bu Rita sampaikan. Dan ilmunya kan nggak bisa sembarang didapat didapat. Hanya kita yang beruntung aja yang dapatkan, yang Mm-mm. 34 orang aja. Terus hambatan apa sih, hambatan gangguan yang menghalangi Bu Rita meraih tujuan itu apa sebenarnya? Gimana ya Bu En, kalau saya bilang hati saya tuh lelah sebenarnya. Hati saya lelah, otak saya sebenarnya butuh istirahat. Kadang saya terpikir pengen hidup normal kayak dulu, tapi kayak mana ya, ya udah ngajar ngurus anak gitu kan. Sementara orang tua saya juga sama saya nggak mengeluhkan itu Bu Eni, cuman tanggung jawab saya sebagai anak dan sebagai ibu juga sebagai istri di rumah saya merasa udah nggak full lagi gitu di keluarga, karena tugas, kemudian kuliah, belum lagi tuntutan sekolah. Sebagai saya juga baru dilantik gitu kan jadi pembina OSIS. Kegiatan OSIS Ibu Eni tahulah banyak kan. Semuanya di saya. Yang baru-baru ini malah dikasih lagi pembina Olimpiade. Jadi buat saya tuh semakin yang aduh ya Allah, jangankan untuk istilahnya orang yang bukan diri saya, anak, suami, orang tua, untuk saya sendiri aja Bu En, kadang saya udah kayak hilang akal gitu. Apakah saya udah makan ya tadi atau belum ya gitu, kayak saya nggak punya me time tuh, udah nggak ada lagi Bu Eni, udah hilang gitu, apalagi mau mikirin yang lain gitu. Saya pengen kembali, udah gimana sih, pengen kembali kayak dulu, cuman udah nggak bisa, ini udah pilihan saya gitu ya, saya harus Iya, bertanggung pilihan. jawab. Pilihan Bu Rita, dan Bu Rita harus bertanggung jawab. Kira-kira nih kalau pilih seperti itu hambatannya, kira-kira solusinya apa nih Bu Rita? Saya sih sebenarnya kalau dari diri pribadi ya Bu En, nggak menemukan solusi apa gitu terhadap masalah saya. Jadi saya pernah bicara sama suami, itu kan suami saya itu teman terbaik saya selama saya hidup, itu memang luar biasa beliau. Saya ceritakan kenapa ya selama ini kok saya belum pernah seumur hidup merasakan yang seperti ini, kayak suntuk bener, yang udah pengen muntah, dengar orang ngomong aja udah pengen muntah, makan aja udah nggak selera, udah berapa bulan ini. Bahkan waktu biasanya kan orang ngeluh nih, Bu Eni, kalau PPG berat badannya turun sekian kilo. Ya. Saya justru guru penggerak turun 10 kilo berat badan. Karena emang nggak makan, pikiran kemana-mana, belum lagi anak, orang tua yang sakit. Jadi itulah kata suami, kalau memang kamu capek, kamu istirahat gitu. Tapi jangan berhenti gitu. Maafkan diri kamu yang nggak bisa mencapai maksimal itu, nggak semuanya bisa kita capai dengan maksimal, cuman cukup itu udah nggak apa-apa gitu ya. Saya dengerin itu, cuman ya saya dengerin, cuman masih masih gimana ya, masih goyang-goyang Bu En. Masih goyang ya Bu Iya, Rita ya. Nah, kira-kira nih kalau saya tanya, kalau seandainya orang orang lagi haus itu solusinya apa ya Bu Rita? minum ya Bu. Minum. Kalau orang yang lagi lapar solusinya apa? Ya makan ya. Nah, Heeh. kalau lagi ngantuk solusinya apa? Tidur gitu kan. Tidur. Nah, sekarang Bu Rita lagi ibaratnya capek, jenuh, Mm, itu kira-kira solusinya apa? ya istirahat ya Bu ya. Iya Ada istirahat. lagi, ada lagi yang lebih dari istirahat. Kira-kira apa yang Apa bisa merefresh lagi, Bu Rita? kali saya butuh healing ya Bu, biar nggak Iya, kaku. bener itu Bu Rita.
Iya sih, Nah, kayaknya kan saya Bu Rita butuh. udah bisa tuh menemuin solusinya seperti itu. Tapi saya kalau healing itu Bu En, kalau bawa anak-anak itu malah makin pusing loh Bu. Malah makin Kalau itu pusing gimana saya. solusinya? Kalau itu gimana solusinya? Kalau anaknya dititipin sama nenek kali ya, apa bisa ya? Ya Oh, gitu. jahat nih Nah, pikiran saya ya. iya, bisa kan? Ada kan Iya. solusinya? Ada sih, iya. Mungkin iya saya titipin dulu sama neneknya ya agak bareng 2-3 jam gitu jalan-jalan sama suami. Seru kali. Mm-mm. Iya Bu En. Nantilah saya coba bicarakan dulu sama ayahnya anak-anak. Nah, udah ketemu kan cara ngantisipasi. Kan semua itu pasti ada solusinya, Bu Rita. Nggak ada yang nggak ada solusinya. Nah, sekarang gimana nih komitmen Bu Rita terhadap rencana Bu Rita tadi? Apa nih komitmennya? Gimana komitmennya? Yang jelas saya masih mikir bahwa ya tetap sebagai tugas saya yang utama di dunia ini Bu. Saya sebagai orang tua, saya sebagai anak, yang jelas keluarganya harus saya urus gitu. Walaupun gimana yang jelas kebutuhan mereka terpenuhi gitu. Tanpa harus mengorbankan apa-apa. Kemudian dari saya sebagai CGP mungkin ya seperti yang suami saya bilang, saya nggak boleh berhenti, cuman istirahat aja gitu, hatinya diistirahatkan supaya nggak mumet gitu. Itu sih Bu En. Gitu kan. Nah, kan Bu Rita udah tahu nih apa sih komitmen yang akan. Berarti Bu Rita juga udah tahu dong siapa siapa aja yang bisa bantu Bu Rita dalam jaga komitmen. Ayo, siapa aja? Yang jelas kalau untuk komitmen yang seperti ini, kalau di rumah ya saya butuh suami saya yang harus tetap ada gitu karena support system terbesar saya saat ini beliau. Kemudian orang tua saya juga saya pikir harus mengerti dulu gitu. Saya nggak bisa, mungkin saya tetap akan mengurus, tidak akan pernah meninggalkan kewajiban saya. Cuman untuk mungkin waktu berbincang atau mungkin tidak sempurna apa yang sudah saya suguhkan dengan beliau gitu kan tidak cocok ya, saya butuh pengertian dari beliau. Dari anak-anak mungkin karena mereka terlalu kecil untuk memahami hal ini, saya butuh dukungan lagi ini dari suami saya sebenarnya Bu En. Kalau masalah keluarga ini memang suami yang benar-benar saya butuhkan untuk menguatkan saya. Kalau dari segi kuliah guru penggerak, saya rasa teman-teman satu kelas gitu kan, kelas AB itu udah luar biasa mendukung saya ketika saya memang terdesak, tidak punya ide untuk membuat tugas yang seperti apa. Mereka bersedia membantu. Saya rasa sebenarnya support sistemnya nggak ada yang salah. Memang salahnya di diri saya yang udah kelelahan. Gitu Bu En. Iya. Nah, kira-kira kan tadi Bu Rita udah kasih nih solusi dan nemukan solusinya. Kira-kira kapan ini rencana tindak lanjut untuk solusi yang sudah Bu Rita strategi solusi yang sudah Bu Rita rancang tadi kapan nih tindak lanjutnya? Kalau untuk healing saya butuh segera Bu. Sepertinya hari apa ya? Mungkin sebelum puasa kita harus udah jalan. Kalau kalau udah Ramadan nanti udah lain cerita, nanti capek lah segala macem. Hari ini abang masih di Jambi, besok pulang, mungkin besok pulang sekolah bisa jalan ke tempat-tempat yang deket-deket aja, sekedar untuk ya mungkin ngobrol berdua gitu kan, curhat curhat dari hati ke hati. Itu juga udah nggak, karena nggak ada waktu lagi udah Bu En. Kalau ada waktu saya rasa mungkin dengan cerita saya bisa lega sama seperti saat ini. Saya cerita sama Bu En luar biasa sudah sedikit tercerahkan meskipun tadi udah goyang-goyang, tapi udah lumayan lah daripada yang tadi suntuk. Syukurlah kalau begitu Bu Rita sudah ada nih bayangan rencananya kapan nih mau healing berdua ya sama suami biar segala
kejenuhan, kesuntukannya, lelahnya bisa hilang ya Bu Rita ya. Iya Bu En, aduh makasih banget yo sudah mengarahkan saya ke solusi ya, agar kepala saya nggak uyeng-uyeng lagi. Nah, sekarang gimana nih? Gimana perasaan Bu Rita? Alhamdulillah lega ya Bu En, walaupun belum saya jalankan gitu apa yang ada di otak saya pengennya seperti apa. Cuman saya sudah menemukan solusi, rasanya saya sedikit lega daripada tadi waktu datang. Itu emang benar-benar nyut-nyutan Bu En. Udah kan, udah Mm-mm. lega, udah nemu solusinya. Tinggal komitmen Bu Rita katanya minggu depan nih mau eh, merencanakan, melaksanakan solusinya. Mudah-mudahan nanti habis habis selesai healingnya, boleh sharing-sharing lagi kita ya Bu Rita ya. Gimana? Oh Apakah masih berkeliweran, berseliwetan pikirannya seperti itu? iya iya Bu En, ya Allah subhanallah luar biasa sekali. Nanti kalau sudah healing kita cerita-cerita lagi deh. Ya, ditunggu ya Bu Rita sharing-sharing berikutnya. Iya, makasih banyak ya Bu En. Woi, saya ada jam lagi loh, nggak apa-apa ya. Saya permisi ya Bu En ya. Iya, 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 makasih ya Bu Iya, Rita. makasih banyak loh Bu Oke. En. Iya, assalamualaikum.